Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Reiki Aziz Yoga Utama. Di video ini, saya ingin mempresentasikan hasil kegiatan magang saya selama 5 bulan di PT Nifty Teknologi Edukasi dalam rangka Unesprigel Mandiri. Jadi video ini saya buat untuk edukasi, terutama khususnya yaitu sebagai pemenuhan persyaratan dalam laporan akhir saya. Baik, langsung saja kita ke PPT yang sudah saya siapkan. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu Prigel Mandiri, yaitu yang dari program UNES sendiri. Prigel Mandiri yaitu merupakan program BKP MBKM di luar kampus yang dapat diikuti mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Unesprigel berupa sebuah program yang berupa magang yang dipercepat dan diakselerasikan. Nah, tujuan Prigel Mandiri ini yaitu menjembatani mahasiswa dan industri sehingga mahasiswa sendiri memiliki pengalaman nyata dalam bidang industri, sehingga ketika saat lulus nanti tidak ada kekagetan dari mahasiswa sendiri. Bahkan untuk kampus sendiri bermanfaat karena menciptakan kelulusan yang berkualitas dan siap di bidang industri. Nah, lanjut. Lalu mengapa saya memilih di PT Nifty Teknologi Edukasi ini? Jadi sebelumnya PT Nifty Teknologi Edukasi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang solusi bisnis digital, terutama pada teknologi website dan aplikasi. Nah, namun di PT Nifty Teknologi Edukasi ini, sebelum saya mendaftar, saya meriset bahwa di sini kami tidak hanya mendapatkan real project atau project nyata yang dikerjakan, lalu di sini kami juga mendapatkan manfaat yaitu pengembangan diri dan manajemen bisnis. Di dalam pengembangan diri sendiri ini, kami didukung dengan lingkungan yang mana sangat menganjurkan untuk membaca buku dan bertukar pikiran. Yaitu sehingga menciptakan lingkungan yang sangat solid dan komunitas yang sangat akrab. Nah, lalu pada magang di PT Nifty Teknologi Edukasi ini, kami pemagang yang di sana mendapatkan beberapa ilmu untuk manajemen bisnis, membangun bisnis, terutama di bidang software house seperti itu. Nah, lalu untuk real project sendiri, terutama saya membaginya menjadi dua, yaitu project yang terikat NDA dan project template aset. Nah, pada project NDA ini mohon maaf sekali tidak bisa saya tampilkan ataupun laporkan dalam laporan akhir karena dari perusahaan sendiri mencegah dan melarang untuk menyebarluaskan project ini, sehingga saya hanya bisa dan hanya diperbolehkan untuk menjelaskan secara lisan. Baik, langsung saja. Jadi ada beberapa project NDA yang saya kerjakan. Namun ini 5 diantaranya yaitu ada Wehobo Ticket Booking. Jadi ini merupakan platform website pemesanan tiket event seperti pertandingan dan konser, yang mana di dalamnya saya melanjutkan pengembangan website ini seperti integrasi PayPal, lalu ada beberapa penyesuaian dari klien sendiri, terutama di bagian admin dan alur pembayaran, sehingga sampai pada pengubahan kurs mata uang dan bahasa. Lalu lanjut ke project Alokasti. Alokasti ini merupakan platform website e-commerce spare part, begitu spare part atau mesin yang berasal dari Rusia. Nah, untuk
tugasnya saya pada project ini, alokasi ini, saya ditugaskan untuk migrasi dari Laravel 11 ke Laravel 12, sehingga perlu penyesuaian dari beberapa package yang ada. Selanjutnya ada Recur Cloud. Recur Cloud ini merupakan platform website mandiri suatu perusahaan yang mana masih dalam tahap pengembangan saat itu, sehingga saya diberikan project ini untuk menyelesaikannya. Untuk websitenya ini mengenai peminjaman aset dari perusahaan itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada project koperasi. Sebenarnya ini ada project yang namanya itu nama koperasinya itu sendiri. Nah, jadi project ini berisi seperti namanya, yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, di sini saya ditugaskan untuk beberapa menyelesaikan bug yang ada, karena ini merupakan proyek yang sudah lama oleh perusahaan namun masih berlanjut, yaitu long term. Di situ saya menangani seperti kasus simpan pinjam dan diskon, dan bunga. Lalu lanjut ke proyek ACQ. Proyek ACQ sendiri ini yaitu proyek platform yang di dalamnya itu tentang platform monitoring kesehatan. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu lanjut ke proyek aset dan template dari perusahaan. Ini merupakan proyek inisiatif dari perusahaan sendiri yang nantinya dijadikan aset bagi perusahaan, sehingga ketika ada klien yang datang meminta sistem yang kurang lebih sama dengan proyek ini, maka bisa langsung dibuat tanpa memerlukan waktu yang panjang. Selain itu juga proyek ini ditujukan untuk referensi belajar bagi pemagang baru yang lain. Seperti itu. Untuk yang ini bisa saya tampilkan dan saya laporkan. Langsung saja kita menuju demonya. Kita menuju ke Connect Asset, yaitu proyek manajemen aset perusahaan yang dibangun dengan toolstack itu sendiri, yaitu Tailwind, Alpine.js, Laravel, dan Livewire. Nah, ini merupakan tampilan loginnya. Kita bisa langsung login, atau apabila belum punya akun, maka bisa sign up. Nah, ini tampilan awal dashboard dari toolstack itu sendiri. Jadi toolstack ini hanya berubah dashboard tanpa ada halaman publiknya. Di toolstack di Connect Asset sendiri ini terdapat beberapa menu, yaitu ada users, company, items, dan drawings. Nah, untuk di menu users ini digunakan untuk mengelola manajemen user yang terdaftar di website atau platform Connect Asset ini, di mana diberikan bagi user yang bisa login untuk manajemen seperti menambahkan user, lalu mengedit, dan menghapusnya. Nah, lalu di menu selanjutnya ada menu companies, yaitu daftar perusahaan yang mendaftar ataupun yang didaftarkan dari user yang sudah login sendiri, yang tujuannya untuk pendataan dari peminjaman aset tadi. Lalu lanjut ke items. Items ini merupakan menu untuk mengelola barang-barang dari perusahaan internal sendiri ini yang menggunakan Connect Asset ini, yang mana nantinya barang ini ditujukan untuk dipinjam. Nah, lalu
yang mungkin paling utama yaitu menu borrowings. Di menu borrowings ini merupakan menu yang mengelola peminjaman tadi itu sendiri. Jadi apabila di sini bagi user yang bisa login, yang sudah mempunyai akun, maka bisa meminjamkan, mendata peminjamannya dengan catatan bahwa ini peminjamannya tidak bertabrakan seperti itu. Jika bertabrakan ataupun ada yang sudah meminjam maka tidak bisa diinputkan. Seperti itu. Bahkan dari user yang bisa login ini bisa mengeditnya. Kurang lebih seperti itu dari Connect Asset, dan masing-masing dari halaman Connect Asset ini sendiri, halaman menunya itu ada beberapa fitur seperti untuk membagi datanya yang ditampilkan dari satu halaman, lalu ada fitur pencarian dan fitur pagination itu sendiri. Seperti itu dari Connect Asset. Untuk dari event handlernya, sebentar, karena harus ada penyesuaian sendiri. Baik, event handler ini dibuat dengan backend terpisah dan frontend terpisah, tidak seperti Toolstack tadi yang dijadikan satu. Untuk event handler ini sendiri, backendnya menggunakan Laravel dan frontendnya menggunakan React.js. Dan template dari frontend-nya sendiri menggunakan Neobrutalism. Dari event handler sendiri ini ada dua tampilan utama, yaitu dari tampilan publiknya seperti ini. Jadi tanpa login pun user bisa melihat event-event yang ada. Nah, sebentar, ini seharusnya ada datanya. Nah, ini sepertinya seperti ini tampilan jika ada datanya. Ada fitur untuk mengurutkan. Lalu apabila login maka bisa melalui melalui jalur out ini. Nah, apabila belum punya akun dapat mendaftarkan diri, lalu apabila sudah maka bisa langsung login saja. Ini saya login. Oh, mohon maaf, sepertinya salah. Baik, jadi ada dua menu, yaitu My Events dan Dashboard. Tapi untuk yang utamanya di My Events. Di My Events itu sendiri dapat utilitas bagi pengguna yang login, itu dapat menambahkan eventnya dan mengedit maupun melihat secara detail dari eventnya itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itu kurang lebih, sehingga nantinya apabila sudah ditambahkan maka akan tampil di tampilan utama. Seperti itu. Mungkin itu dari project yang saya bisa tampilkan dan showcase-kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.